Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km dari Desa Muncung hingga Paku Haji, Tangerang, Banten, masih menjadi polemik. Keberadaannya menimbulkan pertanyaan besar karena pemerintah pusat maupun daerah tidak pernah mengeluarkan izin untuk pembangunan struktur tersebut. Berawal dari seorang nelayan yang berani menyuarakan kebenaran, akhirnya berita ini ramai di media sosial. Lantas siapakah yang membuat pagar tersebut? Untuk kepentingan apa pagar itu dibuat? Sejumlah isu berkembang di media sosial. Proyek anggota Sembilan Naga dan oligarki yang membuat pagar tersebut untuk membuat kawasan PIK 2. Namun semua bungkam. Hingga saat ini belum ada keterangan pasti dari pihak berwenang yang menyatakan siapa pemilik pagar tersebut. Salah satu anggota DPR mengatakan, pemilik proyek pagar tersebut adalah orang serakah yang mempunyai banyak uang dan kuasa. Pemagaran laut itu adalah kerjaan orang yang serakah. Itu aja udah jawabannya. Jadi kalau orang serakah itu, ya, dia bagaimana penguasaan fisik itu dilakukan dulu. Awalnya pagar bambu, tapi lihat nanti sebentar lagi jadi pagar beton. Itu pemerintah pusat harus bersikap. Walaupun bagaimana, ini adalah di pasal 33 itu air, tanah, semua itu adalah tanggung jawab negara untuk kemaslahatan masyarakat. Menanggapi viralnya polemik kemunculan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km tersebut, Profesor Mahfud MD mantan Menteri Menko Polhukam turut berkomentar. Bahwa itu disegel itu bagus sebagai langkah yang tegas karena ini kedaulatan hukum ya. Termasuk masalah-masalah keamanan di dalam negara kita. Itu bagus disegel. Tapi bahwa penyegelan itu harus menunggu perintah presiden, itu menurut saya tidak benar. Kan kasihan presiden harus memerintahkan sendiri. Itu kan secara otomatis di tingkat, paling enggak di tingkat kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat, gitu kan? Karena itu sudah jelas, itu jelas melanggar aturan, menggunakan fasilitas publik, milik publik, kegiatan ekonomi publik, lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal usulnya. Nah, lalu yang lebih menyesalkan lagi, kayaknya tidak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang. Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu, tidak masuk akal, tidak tahu. Dan sekarang yang aneh, ada yang mengaku kelompok nelayan mengatakan bahwa itu dibuat untuk menahan abrasi, kemudian untuk apa lagi? Loh, kan tidak boleh meskipun apa, kan harus lapor dulu memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela, kan pasti bermiliar-miliar. Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja, baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku. Setelah berita ini viral dan menjadi polemik di masyarakat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung memerintahkan TNI untuk membongkar pagar laut yang menyengsarakan rakyat tersebut. Dari 600 orang ini kurang lebih terdiri dari Lantamal sendiri, kemudian ada dari Dislam Bayer. Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama. Dari masukan-masukan itu nanti baru kita bisa berbuat apa yang mesti kita laksanakan. Kemudian dari Satko Pasca, kemudian dari Diskes, kemudian termasuk dari Pomal. Dan yang lebih penting, kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Kemudian material-material yang akan kita gunakan selama cuaca masih memungkinkan untuk mempermudah, sebenarnya kita bisa memakai takbut. Tapi dari hasil survei yang kita laksanakan, selama kedalaman kurang dari 3 meter, takbut itu tidak bisa kita laksanakan. Jadi kita memanfaatkan material-material yang ada untuk mempermudah, untuk mempercepat pelaksanaan kebutuhan patok-patok di laut.
Sebenarnya sangat tidak masuk akal jika pemerintah daerah serta perangkat pemerintah setempat tidak mengetahui aktivitas pembuatan pagar tersebut, mengingat panjang pagar yang terpasang membentang hingga 30 km. Lantas siapakah pemilik proyek ini sebenarnya? Sebesar apalah kekuatannya hingga pemerintah daerah serta kementerian terkait dan penegak hukum tidak bisa mengatasi ini? Apakah power orang ini begitu kuat hingga harus seorang presiden yang turun langsung untuk membereskan polemik ini?